Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Eduka Vokasi, selamat berjumpa kembali di video tutorial kali ini tentang Lectora Inspire Portable, memasuki tutorial yang ketiga, yaitu akan bahas tuntas bagaimana menu dan juga tools yang ada di Lectora Inspire Portable. Baik, tanpa berlama-lama lagi, tapi yang baru berkunjung di channel ini silahkan subscribe dan juga aktifkan tanda loncengnya supaya sahabat Eduka Vokasi adalah orang yang pertama mendapat notifikasi konten updating dari channel inovatif ini. Baik sahabat, kita buka ya di PS tab-nya, kemudian kita klik Lectora Inspire. Kemudian nanti akan muncul jendela opening. Nah, jendela opening existing title ini bisa, kemarin sudah nyoba create, ada wizard, ada template atau tab, ada blank title. Kalau yang sudah kita buat berarti di open existing title. Oke, kita buka. Nah, ini tampilannya sahabat. Nah, kita akan bahas menu satu-satu yang ada di Lectora Inspire ini. Sebelumnya, kita sudah bahas ada Title Explorer, ya. Kemudian ini propertiesnya, ini toolsnya, icon toolsnya atau toolbar. Ini juga ada toolbar. Kemudian di sini ada menu. Kita akan bahas satu-satu apa sih di dalamnya. Baik, di sini kita membuka menu file dulu. Menu file itu ada new title, berarti untuk membuat baru. Kemudian opening existing title berarti sama tadi untuk membuka. Close berarti biasa, ini standar ya, standar Windows, aplikasi Windows. Close berarti menutup. Save as, nyimpan. Print, import untuk import ya, ini bisa CSV question file, biasanya dari file-file aplikasi lain, reference dan yang lainnya. Kemudian edit, jelas ya, menu file. Kemudian file edit, di sini toolbarnya ada di sini nih, ya, ada di sini semua. Untuk edit, undo berarti kembali, redo, lanjut, cut untuk untuk cut, copy untuk mengcopy, paste, dan replace. Kemudian add. Nah, ini yang perlu kita bahas adalah add chapter. Kemarin sudah dibahas bahwa kalau ini chapternya kurang, contoh di sini ada materi kompetensi, materi ajar, dan pengembang. Kita mau tambahkan satu add lagi, chapter lagi, bisa lewat add atau icon toolbarnya di sini. Add chapter ada di sini. Add chapter, ya, add chapter. Kemudian apa bedanya chapter dengan section? Kalau section itu kayak bagiannya. Nah, bagian dari chapter adalah section. Contoh, babnya ini tentang software aplikasi. Sectionnya atau pertemuannya bisa, atau subbabnya bisa software multimedia, software office. Nah, kalau yang di atasnya ini itu kerangkanya ya, itu namanya title. Dan di dalam section itu bisa diisi oleh page.
Jelas ya sampai sini ya. Tuh. Kemudian page, kemudian ini yang utama nih, objek. Kalau objek itu isinya ada animasi. Ini kalau nambahkan animasi kaitannya dengan ini harus diisi, kemudian animasinya apa gitu ya. Bisa dari import from file atau yang lain, dan ini inisiasi ini harus inisialisasinya harus didefinisikan, ditampilkan on top berarti di atas, auto start atau yang lain. Nah, posisi ini komponen ada, kalau tidak terletak di session maka dia akan ditampilkan di sini. Sekali lagi, kalau tidak ada di chapter nih, kalau ini page ini title ini chapter title, sama-sama title tapi penampilannya beda. Tapi kalau course title nih seperti ini, course title, karena ini di luar chapter maka akan ditampilkan terus ya. Bahasa di sininya nih always on top. Ini bisa diatur border dan marginnya, kemudian border colornya itu bisa. Jadi posisi gambar ini atau komponen add object ini ketika ada di chapter dengan di luar chapter akan berbeda. Contoh, kalau di dalam chapter ini title ini, nah ya hanya ini dia di ini saja. Tapi kalau chapter lain maka berbeda. Jadi kalau pengen menamakan chapter ini maka ada memberikan title pada chapter, maka masukkan ke chapter. Tapi kalau judul yang umum seperti ini mau ditampilkan terus nih buttonnya, maka ada di luar chapter atau di atas. Nah seperti ini, kayak button ini ya, button akan di luar terus. Kemudian ini ada sifatnya general, tadi inisialisasi, posisi, on click ya, on click ini untuk button, bisa mau ke next previous atau yang lainnya itu boleh. Bagaimana kalau ini tidak ditampilkan di chapter ini? Contoh di kompetensi ini tidak ditampilkan nih. Nah, itu namanya inherit. Ya, inherit. Oke. Nah, tidak ditampilkan. Tapi kalau mau ditampilkan, ya maka dia tampil semua. Jadi itu ya, dan itu bisa dipilih. Bisa dipilih. Untuk memilih mana yang ditampilkan dalam sebuah chapter, namanya pilih saja chapter, kemudian inherit. Itu strukturnya ya. Kemudian action. Ini yang perlu, action, show, no. Nah, targetnya apa? Nah, kalau contoh di sini saya bahas di set label echo. So, modify variable running page content. Nah, ini dia, ini namanya page count. Bermain dengan variabel. Ini juga ya, jadi actionnya tuh apa? Action yang utama. Oh, dia ngitung ini. Itu kemudian kalau grup itu jadi ini bisa isinya banyak. Transisi untuk mengatur transisinya atau animasi transisi. Ini sudah dibahas kemarin. Kemudian layout tuh kaitannya dengan
tampilan ini ya, tata letak page layout dan yang lain. Nah ini banyak nih bisa dibuat. Kemudian tools, nah ini toolsnya banyak. Error check itu untuk mengetes error check, kemudian check, nah ini untuk ngecek. Kemudian add note itu untuk jadi yang ditampilkan hanya ini, tapi nanti isinya ini. Kemudian note report, nah ini untuk reportnya. Variable manager juga ini nanti akan kita ini baru yang digunakan running page count. Nanti bagaimana variabel untuk ujian dan yang lainnya, nanti kita akan banyak bermain di sini. Ini juga banyak disediakan, ada current date, disediakan tanggalnya, final assessment score. Nah, ini banyak. Dan kita ini bisa dibuat nih question 1, question 2 tergantung komponen yang dipakai di sini. Kemudian media library organizer. Nah, ini bisa untuk media online, learning aid, bisa ngambil dari online, bisa juga dari sumber yang ada di komputer kita. Ini ada untuk mengorganisasi aset-aset kita. Kemudian resource manager juga ada. Ini baik animasi button, audio dan yang lainnya. Lebih ke Lectora ini pengaturan tata letak ya dan struktur ini. Makanya saran saya sebelum mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif ini, tolong matangkan dulu aset dan juga struktur flowchartnya, maka tidak akan kebingungan. Nanti ya kita akan praktekkan langsung ke projectnya. Ini pengenalan dulu. Background wizard ini banyak pilihannya, ada stock background clip art dari sininya gitu ya. Nah ini bawaan ini ada juga gradient, warna yang berbeda. Wah ini macam-macam yang disediakan oleh background Lectora Inspire ini. Kemudian button wizard. Button wizard ini untuk tombol. Ini juga macam-macam, tinggal kita pilih ya, rounded, rectangular, elliptical, tergantung ini. Multiple button atau single button, wah lengkap ya. Tuh. Sangat lengkap. Pokoknya ini tuh langsung kalau kita 3 berarti 3, dan pengaturannya tidak sulit gitu ya. Langsung dia ngatur sendiri. Gitu sahabat, dan ini posisinya karena saya tidak di chapter, maka dia masuknya di paling atas ya, karena ini lebih ke tampilan web based learning gitu ya, lebih ke web based. Jadi makanya butuh kehati-hatian dan strukturnya jelas dulu rencananya, maka akan mempermudah untuk pembuatan atau pengembangan multimedia pembelajaran interaktif ini. Kemudian sertifikat tool. Wah, ini disediakan juga sertifikat dan contohnya sudah ada. Wow. Ini fontnya bisa diganti gitu ya. Jadi kita tinggal edit sedikit saja, ini sudah jadi. Ya. Nah, ini sertifikat ada sendiri, set date sampai tanggalnya. Wow, ini keren sekali ini. Fasilitasnya lengkap sekali ya. Kemudian ada lagi subtool.
Chart tool itu untuk chart ya, biasanya hubungannya dengan data. Nah, ini tidak ada data ya, ini bisa ditampilkan dalam chart. Ini nggak ada data, jadi nanti kita praktekkan di mana kita penggunaan. Page numbering juga bisa, ini tinggal bisa. Kemudian translation tool ini juga bisa. Kemudian bisa Launch Snagit, ini karena dia portable bukan software installer, jadi tidak ditampakkan. Launch Flypaper juga tidak bisa, ada keterbatasan memang ya. Ini kemarin sudah dibahas, mana ini edit, run, review, dan debug. Kemudian publish, ini juga bisa lewat untuk single, CD-ROM, HTML, CordsMill. Wah, banyak ini macam-macam ya. Dan ini yang di sini belum, ini nanti dijabarkan dalam icon toolbar. Di sini ada ya, hanya bentuknya toolbar, lebih mudah lagi. Tinggal, nah ini tidak langsung gitu ya, ketika klik ciri khasnya baru apply. Ini juga branch, stable content ada kalau mau buat. Bahkan di sini lebih lengkap lagi ya, add comment, add external, add menu, kemudian add question, didukung juga add questionnya ya. Barangkali kita mau nuliskan rumus-rumus, jadi lengkap sekali di sini. Itu saja sahabat untuk sesi kali ini, semoga bermanfaat. Silahkan untuk selalu pantengin konten-konten yang ada di channel Kang Ahmad Rifa'i Farwi. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, untuk next video tutorial akan kita bahas langsung ke project, dan mudah-mudahan bisa tercipta banyak model multimedia pembelajaran interaktif menggunakan Lektora Inspired Portable. Meskipun ada banyak keterbatasan di software portable ini, tapi tidak membatasi kita berinspirasi, berkreasi, berinovasi, menghasilkan banyak karya yang inovatif. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Kemudian kalau dirasa materi ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya di media sosial sahabat sekalian. SMK bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.